Atika, ada suratnya atau keterangannya? Keterangannya sakit, Pak. Sakit, kita doakan semoga kita lekas Sembuh. Kemudian sebelum belajar, Bapak minta kita bersama-sama berdoa untuk keberkahan ilmu kita. Sama-sama kita Iqra suratul Al-Fatihah wal doa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak minta sebelum kita belajar yang pertama pakaiannya tolong dicek berdiri dulu semuanya, pakaian pakaiannya sudah rapi ya, posisi rapi. Ya, silakan hidup kembali. Terima kasih. Kemudian tidak ada sampah ya di bawah meja ya. Di bawah meja tidak ada sampah ya. Pastikan tidak ada sampah karena kebersihan adalah bagian dari iman. An-nazafatu minal iman. Kemudian sebelum Bapak memulai pelajaran kita pada hari ini, pastikan semuanya pen, buku dan sebagainya disiapkan dulu. Disiapkan. Kemarin masih ingat materi yang kemarin tentang rukun iman yang kedua, yaitu iman kepada malaikat. Masih ingat 10 nama malaikat beserta tugasnya? Ada yang tahu salah satu saja? Yang perempuan siapa? Malaikat Jibril. Ya, malaikat Jibril tugasnya membawa wahyu atau menyampaikan wahyu kepada Nabi dan Rasul, benar sekali. Yang keduanya yang laki-laki mungkin ada yang tahu atau siapa? Malaikat yang mencabut nyawa. Malaikat Ibrahim, benar sekali. Itu materi yang telah lalu. Kemudian masih ingat tentang Surah Al-Anbiya ayat yang ke 19. Ya, itu menegaskan tentang apa? Ya, beriman kepada malaikat, atau ayat yang menegaskan, menguatkan tentang rukun iman yang kedua, yaitu iman kepada malaikat. Nah, anakku semuanya, sekarang kita melanjutkan pelajaran kita pada kesempatan yang berbahagia ini. Nah, di sini tolong diperhatikan nih, yang akan kita pelajari adalah tentang sifat-sifat malaikat. Sifat-sifat malaikat yang akan kita pelajari di sini. Sifat-sifat malaikat. Yang kedua adalah tentang perbedaan manusia, malaikat dan juga jin. Ada nggak kira-kira perbedaan manusia dengan malaikat atau dengan jin di sini? Tentunya akan kita bahas pada kesempatan yang berbahagia ini. Ya, tolong diperhatikan di sini tentang rukun iman yang kedua. Minggu lalu kita belajar tentang 10 nama malaikat, ayat Al-Quran yang menegaskan tentang iman kepada malaikat dan juga pengertian malaikat. Nah, yang akan kita pelajari pada kesempatan ini adalah sifat-sifat malaikat. Yang kedua adalah tentang perbedaan. Setelah nanti kita tahu sifat-sifat malaikat, kita semua nih membaca sedikit kisah, atau kita sama-sama membiasakan kita membaca, supaya kita dengan membaca menambah ilmu yang lebih banyak lagi. Perhatikan sambil dibaca iman kepada malaikat ini tentang kisah seorang santri yang selalu taat kepada gurunya, kepada ustadznya, kepada kiainya. Ya, 5 menit pembacanya, sama-sama kita membaca. Bapak awali di sini. Dikisahkan
para santri sedang memperbincangkan perilaku kiainya yang selalu menganak-emaskan santrinya. Ya, menganak-emaskan santrinya. Mendengar perbincangan santrinya, sang kiai pun memanggil mereka. Kepada para santrinya, sang kiai berkata, ambillah burung-burung ini, lalu sembelihlah di tempat yang tidak ada satupun yang mengetahuinya. Para santri bergegas membawa burung yang diberikan sang kiai dengan pemotongnya sekaligus pisau. Ya. Mereka menyebar ke seluruh tempat yang dianggap sepi dan tersembunyi. Ada yang pergi ke belakang rumah, ke pekarangan, bawah jembatan, tempat yang sangat gelap dan sebagainya. Dengan bangga mereka kembali membawa burung-burung yang sudah dipotong. Lanjut. Selama ini kiai sayang sama seorang penakut. Kemudian sang kiai bertanya kepada santri yang tidak memenuhi perintahnya tersebut, kenapa kamu tidak memenuhi perintahku tersebut? Santri tersebut menjawab, Kiai, bagaimana saya bisa memenuhi perintah Kiai sementara saya tidak menemukan tempat yang tersembunyi? Ya. Kemudian Kiai tersebut menjelaskan, coba diulangi lagi, ditegaskan jawaban kamu. Mengapa kamu tidak memenuhi perintah saya? Ujar sang Kiai. Kemudian apa jawaban santri yang pemalu tersebut? Kiai, bagaimana saya akan memotong burung tersebut? Di dunia ini tidak ada tempat yang tersembunyi, yang tanpa penglihatan Allah, yang tanpa penglihatan malaikat dimanapun berada. Saya bersembunyi di tempat yang gelap pun tentunya akan dilihat oleh Allah dan juga malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Nah, seperti yang Bapak bilang tadi di sini, tujuan materi pembelajaran kita adalah tentang sifat-sifat malaikat. Ada 8 yang Bapak tuliskan tentang sifat-sifat malaikat di sini. Ya, ada berapa? Ada 8. Yang pertama apa? Taat kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak pernah menentang perintahnya. Ya. Yang belakang selalu taat kepada Tidak berjenis kelamin. ya. Selalu taat kepada Allah. Kemudian yang kedua, tidak berjenis kelamin. Jadi malaikat-malaikat Allah itu selalu taat kepada Allah. Apa yang diperintahkan kepada malaikat, malaikat tersebut selalu menjalankan perintah Allah tersebut. Kemudian yang kedua adalah tidak berjenis kelamin, berbeda dengan manusia tentunya. Kemudian yang ketiga, tidak mempunyai hawa nafsu. Ya, malaikat tidak mempunyai hawa nafsu, berbeda dengan manusia. Ini bedanya ya. Berbeda dengan manusia. Kalau malaikat itu tidak mempunyai hawa nafsu, berarti tidak makan, berarti tidak minum, berarti tidak tidur. Itu apa? Malaikat. Suka membaca Al-Quran itu malaikat ya. Jadi kalau kita sedang belajar seperti ini, artinya malaikat langsung ke kanan di sini. Tujuan utamanya adalah kita mengagungkan nama-nama Allah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu tolong diperhatikan ya. Nah, sebelum Bapak lanjutkan, ada yang bertanya di sini? Tidak ada ya? Tidak ada bertanya. Bapak lanjutkan lagi. Nanti kalau kita diskusi baru bertanya nanti. Perhatikan lagi di sini. Tujuan pembelajaran kita yang kedua adalah perbedaan malaikat, manusia dan juga jin. Nah, perhatikan di sini, ya. Ini kalau memperhatikan ini sangat penting sekali. Malaikat, kalau malaikat itu jelas diciptakan dari apa malaikat? Cahaya atau nur ilahi. Jadi kalau malaikat itu diciptakan dari cahaya, kalau manusia diciptakan dari apa? Dari tanah. Benar sekali, dari tanah, segumpal tanah. Kemudian kalau jin dari api. Kalau malaikat tadi diciptakan dari nur atau ilahi atau cahaya ilahi atau cahaya Allah, kalau manusia diciptakan dari apa Jaki? Dari tanah. Asal kejadian kita sudah berbeda ya. Jadi ingat kalau
malaikat itu dari nur, manusia dari, ya benar sekali, dari tanah, kemudian jin itu dari api. Kemudian nih masalah ketaatannya. Kalau malaikat kira-kira gimana? Taat nggak malaikat itu? Selalu taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selalu taat kalau malaikat. Kalau itu manusia kita nih ada yang taat, ada yang tidak. Kalau jin itu sama, ada yang taat, ada juga yang taat, ada yang tidak, sama dengan kita. Ya, jin itu ada jin yang baik, ada yang buruk, ada yang suka jahil. Nih perbedaannya ya. Ada yang taat, ada yang tidak, sama dengan manusia. Kalau jin itu ya, kalau malaikat selalu taat kepada Allah, itu adalah salah satu sifatnya. Kemudian ada lain tidak perbedaannya nih. Kalau malaikat itu sifatnya gaib, tidak dapat dilihat oleh mata kita, tidak dapat dilihat oleh panca indera kita. Manusia tidak bisa dilihat oleh manusia, tidak bisa dilihat oleh mata kita. Tapi kalau manusia bisa dilihat tidak? Bisa dilihat. Kalau jin bisa dilihat tidak? Ada yang pernah lihat jin? Tidak. Perhatikan, kalian renungkan, baru nanti kita simpulkan, kita diskusikan sama-sama. Ya. Tentang sifat-sifat malaikat yang tentunya kalian harus paham. Nah, yang terakhir, ini ada gambar, yang satu anak sholat, yang satu anak kerja kelompok. Sebelum kerja kelompok, kalau anak sedang sholat itu anak yang taat atau tidak? Taat. Anak yang taat itu selalu dicatat oleh malaikat rakib. Nah, di sini yang terakhir Bapak kasih kesempatan kalian berdiskusi. Silakan buat kelompok. Bapak kasih tugas nih. Untuk kelompok 1 itu ada Jaki, Andika dan juga Dendra. Faiz, tugasnya adalah sebutkan 5 sifat malaikat. Sifat yang Bapak jelaskan tadi ya, sebutkan. Kemudian kelompok 2 itu ada Abda, Iis dan juga Juli. Itu tugasnya adalah sebutkan 2 perbedaan. 2 perbedaan. Malaikat, manusia dan juga jin. Dan kelompok yang terakhir, kelompok 3, tugasnya adalah itu Farida ya, Farida, Melda dan juga Nuri. Tugasnya adalah hikmah, manfaat kita beriman kepada malaikat. Ada kira-kira setelah kita belajar lagi. Silakan dikerjakan. Bapak kasih waktu 10 menit. Bapak hitung dari sekarang jam 9 lewat 6 menit. Ya, silakan dikerjakan. Dicari. Ya, silakan. Dicari tugasnya. Ya. Jaki, silakan Jaki ya, Jaki. Depan sedikit, ke depan. Ya. Selalu taat kepada Allah. Selalu taat kepada Allah. 2. Tidak berjenis kelamin. Tidak berjenis kelamin. 3. Tidak mempunyai hawa nafsu. Tidak mempunyai hawa nafsu. 4. Selalu bertasbih dan beribadah kepada Allah. Benar. Lanjut di yang terakhir.
dapat menjelma ke dalam berbagai bentuk sesuai kehendak Allah. Sesuai dengan kehendak Allah, dapat menjelma berubah bentuk, tentunya sesuai dengan kehendak Allah. Benar sekali jawabannya. Kasih tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Ya, kelompok 1. Terima kasih kelompok 1 sudah mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Silakan duduk. Di situ saja duduknya, tidak usah berubah. Kasih jalan kawannya. Dari kelompok 1 sudah ya. Jadi Bapak minta kelompok 2. Kelompok 2 Ismail dan kawan-kawan silakan. Ya. Manusia ada yang taat dan ada yang durhaka diciptakan dari tanah. Malaikat selalu taat kepada Allah SWT diciptakan dari nur atau cahaya. Jin ada yang taat dan ada yang durhaka diciptakan dari api. Ya, sudah? 2 perbedaan tadi ya? Ya. Kasih tepuk tangan untuk kelompok 2. Bapak simpulkan dari hasil kerja kalian tadi yang kompak, yang pembawaannya tenang, kemudian yang Bapak cek tadi tulisannya rapi, itu kelompok 2. Coba kelompok 2 disimpulkan. Bapak minta ini Bapak tunjuk langsung nih, disimpulkan. Tadi jawabannya gimana? Coba disimpulkan satu saja. Dimanapun kita berada harus selalu berbuat baik karena perbuatan kita selalu dilihat oleh Allah dan harus selalu berusaha meniru sifat-sifat malaikat. Iya. Bapak ulangi lagi ya. Dimanapun kita berada, kita harus selalu berbuat kebaikan. Karena dimanapun kita berada, kita selalu dilihat oleh malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sebagai soal di rumah nih Bapak diktekan nih ya. Kemudian tulislah 2 manfaat beriman kepada malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini ya, tolong diperhatikan apa yang Bapak sampaikan pada hari ini. Dan di sini Bapak simpulkan. Dengarkan ya. Sudah Faiz? Sudah ya? Sudah ditulis ya? Oke, sudah ditulis. Ini Bapak simpulkan di sini, perhatikan nih. Perhatikan, iman kepada malaikat adalah percaya dan membenarkan adanya malaikat Allah dengan sepenuh hati kita. Kita harus yakin dan percaya dengan keberadaan malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang wajib kita ketahui ada 10. Kemudian yang kedua, malaikat adalah makhluk Allah yang selalu taat dengan perintahnya. Malaikat selalu taat dengan perintahnya. Kemudian malaikat merupakan makhluk Allah yang tidak dapat dilihat oleh panca indera kita, panca indera manusia. Kemudian malaikat diciptakan dari nur atau cahaya Allah. Untuk itu semuanya, mari sama-sama kita selalu berbuat baik dimanapun kita berada. Karena perbuatan manusia apapun itu selalu dilihat oleh Allah dan juga malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang akan datang adalah mengimplementasikan ya, mencoba melihat sifat-sifat malaikat, kemudian kita mencontohnya, kemudian kita mengaplikasikannya ke dalam kehidupan sehari-hari. Itu adalah materi yang akan kita bahas pada pertemuan berikutnya, pertemuan yang ketiga. Supaya ilmu kita yang kita dapat pada hari ini kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iqra suratul Al-Asr wal doa. A'udzu billahi minasy syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri alhamdulillahi rabbil alamin. Ingat ya, tetap jaga kesehatan diri kita masing-masing untuk selalu semangat untuk ilmu, terutama ilmu agama, terutama ilmu yang kita bahas pada hari ini, pelajaran agama. Kita harus tetap semangat belajar. Bapak akhiri sampai di sini belajar kita. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.